Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali ke kanal Padi Sambal ya. Baru-baru ini terjadi insiden di Kuala Lumpur di mana polisi Malaysia melakukan pengejaran terhadap seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian kabel. Kejadian ini berakhir di daerah Maitek, Kuala Lumpur. Namun yang menjadi sorotan bukan hanya penangkapan tersangka, melainkan jumlah polisi yang terlibat dan cara pengejaran yang dianggap berlebihan. Beda kasus dengan yang terjadi di Indonesia pada video terakhir. Yuk kita saksikan. Wih, bener-bener ini kayak di film. Itulah di media sosial rakaman video memaparkan aksi kejar mengejar antara polis dan sebuah kenderaan yang disyaki digunakan dalam kegiatan mencuri kabel pada awal pagi Ahad. Suspek dikatakan memecut laju bagi mengelak daripada ditahan sebelum bertindak meninggalkan kenderaan yang digunakan. Dalam rakaman itu juga, suspek dilihat dilanggar oleh kenderaan MPV polis, namun bangun semula dan terus melarikan diri sambil dikejar beberapa anggota polis. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Ahmad Sukarno Muhammad Zahari mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku sekitar jam 3.45 pagi di Taman Rainbow Sentul sebelum berlarutan hingga ke Jalan Kuching. Menurut beliau, siasatan awal mendapati suspek cuba melarikan diri dengan memecut laju, namun akhirnya bertindak meninggalkan kenderaan yang digunakan setelah dikejar polis di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang ditinggalkan menemui beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan mencuri kabel, katanya dalam satu kenyataan. Simakan mendapati kenderaan tersebut berdaftar atas nama sebuah syarikat penyewaan kenderaan, manakala usaha mengesan suspek masih giat dijalankan. Oh, ramai tuh. Yang ditangkap ini cuma satu ini. Polisinya gagal nangkep ternyata. Sampai berapa itu? 3 polisi. Oh, bener-bener rame. Video yang kedua ini menceritakan tentang penangkapan begal ya yang terjadi di Indonesia. Seperti apa kisahnya? Video polisi nangkep begal ini bak adegan film action. Satu begal udah tumbang, sama dengan sementara yang tadi ya, lain sujud minta kayak ampun gara-gara action. ditodong pistol. CCTV nunjukin polisi nabrakin motor pelaku pakai mobil sebelum penangkapan mereka. Kasat Reskrim Probolinggo AKP Putra Adi bilang 2 begal ini akhirnya berhasil diamankan. Kejadian tersebut terjadi di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu 22 Maret 2025. AKP Putra Adi menyampaikan bahwa 2 pelaku berhasil diamankan dan telah disita 2 buah celurit milik pelaku. Ya teman-teman, jadi ini sama-sama ya ada terjadi tindakan semacam kriminal di mana terjadi penangkapan ya, usaha penangkapan terhadap 2 kriminal tetapi dalam situasi yang berbeda antara di Malaysia dan di Indonesia ya. Nah, dalam insiden ini terdengar jelas suara sirine dari banyak mobil polisi yang turut serta dalam pengejaran. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa harus sebanyak itu untuk menangkap 1 orang tersangka? Seolah-olah sedang terjadi adegan dalam film action, di mana aparat kepolisian Malaysia terlihat mengalami kesulitan dalam menangkap targetnya. Fakta lain yang mencuat adalah kondisi fisik polisi Malaysia yang tampak kurang ideal untuk tugas pengejaran. Dalam rekaman yang beredar terlihat bagaimana beberapa polisi ini mengalami kesulitan berlari mengejar tersangka yang melarikan diri. Hal ini tentu menimbulkan kritik mengenai kesiapan fisik dan efisiensi kerja polisi di Malaysia dalam menangani kasus-kasus kejahatan kecil. Berbeda dengan situasi di Indonesia, di mana ya seorang
yang sering muncul di berita bahwa ada seorang polisi yang mampu melumpuhkan 2 orang begal sendirian. Kasus seperti ini memperlihatkan bagaimana kesiapan fisik dan keberanian aparat kepolisian Indonesia dalam menangani situasi darurat tanpa perlu mengerahkan banyak personel ataupun membesar-besarkan insiden yang kecil. Polisi Indonesia seringkali menanggapi kasus kejahatan dengan pendekatan yang lebih efisien tanpa perlu drama berlebihan. Banyak dari mereka yang memiliki kemampuan bela diri dan ketangkasan yang baik, sehingga tidak perlu beramai-ramai hanya untuk menangkap seorang tersangka pencuri kecil. Nah, perbedaan mencolok ini menunjukkan perbedaan tingkat kesiapan dan pelatihan antara kepolisian di kedua negara. Jika polisi Malaysia harus mengerahkan banyak personel dengan suara yang ribut ya, masih mengalami kesulitan menangkap satu saja seorang tersangka pencuri, maka ada yang perlu diperbaiki dalam sistem mereka, baik dari segi pelatihan fisik maupun efisiensi operasional. Sementara itu, polisi Indonesia ini telah terbukti mampu menangani kasus kejahatan jalanan dengan lebih efektif dan profesional. Ini menjadi bukti bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas dalam penegakan hukum. Insiden di Kuala Lumpur ini seharusnya menjadi bahan refleksi ya bagi kepolisian Malaysia untuk meningkatkan standar pelatihan dan strategi operasional mereka. Sebab jika menangkap seorang pencuri kabel saja sudah seperti adegan film aksi dengan banyak polisi dan sirine di mana-mana, bagaimana jika terjadi kasus kriminal yang lebih serius? Padahal kejadian ini antara di Indonesia dan di Malaysia sama-sama adalah kejadian di jalan yang sama-sama tidak direncanakan, ya. Namun inilah perbedaannya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.